Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dan selamat bergabung di Sahabat Matematika Channel. Karena bersama Sahabat Matematika Channel, belajar matematika menjadi mudah. Kesempatan kali ini, Sahabat Matematika Channel hadir untuk Anda dalam rangka melanjutkan pembahasan kita materi himpunan, yang pada episode kali ini subtopik yang akan kita bahas adalah operasi himpunan, meliputi satu, irisan atau interseksi dari dua himpunan, yang kedua, gabungan atau union dari dua himpunan, yang ketiga, pengurangan atau different dari dua himpunan, dan yang keempat adalah lingkaran atau komplement himpunan. Karena itu siapkan diri Anda, luruskan niat bahwa Anda bergabung bersama kami karena ingin menuntut ilmu yang bermanfaat demi mengukir dan membangun masa depan. Selanjutnya, bila Anda berkenan mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share, dan juga menekan tombol loncengnya, kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan channel ini semakin eksis, semakin memberikan manfaat kepada banyak orang, dan semoga ini semua menjadi bagian dari amal soleh. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan materi himpunan matematika SMP kelas 7. Subbahasan yang ke-10, operasi himpunan. Kita mulai dari A, irisan dua himpunan. Misal, A dan B adalah dua himpunan. Irisan atau interseksi himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota persekutuan atau anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B. Operasi A irisan B ditulis A, kemudian lambang seperti U dibalik B. Dibaca A irisan B atau A interseksi B. Dan dengan notasi pembentuk himpunan ditulis A irisan B atau A interseksi B sama dengan himpunan beranggotakan X sedemikian hingga X anggota himpunan A dan X anggota himpunan B. Lebih jelasnya kita berikan contoh. Contoh 1. Diketahui A adalah himpunan beranggotakan 1,2, 3,4,5 dan B adalah himpunan yang beranggotakan 2,3, 4,5, 6, 7,8. Tentukan irisan himpunan A dan B. Penyelesaian, kita identifikasi anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Adakah anggota-anggota yang sama dari kedua himpunan? Kita tulis. Yang kita beri warna merah dari anggota A dan anggota B ini merupakan anggota himpunan A dan B yang sama atau anggota-anggota persekutuan dari himpunan A dan B. Maka A irisan B adalah himpunan yang beranggotakan 2, 3, 4,5, yaitu himpunan baru yang anggota-anggotanya merupakan anggota persekutuan dari himpunan A dan B. Kita berikan contoh 2. Diketahui A adalah himpunan beranggotakan S, A, Y, U, R. Ini bukan sayur ya. Dan B sama dengan himpunan beranggotakan M, A,
S, Y, K, U, R. Dan ini tidak dibaca mazkur. Tentukan irisan himpunan A dan B. Seperti sebelumnya, kita identifikasi anggota dari A dan B yang sama. Nah, sudah kita beri warna merah. Ternyata semua anggota A berwarna merah. Sementara anggota B ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna hitam. Ini artinya bahwa semua anggota A menjadi anggota B, yang pada subbahasan sebelumnya hubungan A dan B yang semacam ini dikatakan A adalah himpunan bagian dari B atau A subset B. Dengan demikian anggota persekutuan antara himpunan A dan B adalah S, A, Y, U, R. Maka A irisan B adalah himpunan beranggotakan S, A, Y, U, R. Yang kalau kita cermati, anggota-anggota dari A irisan B ini sama persis dengan anggota dari himpunan A. Dengan demikian, A irisan B ya hasilnya sama dengan himpunan A. Ini terjadi karena himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Sehingga kita perlu catatan, jika himpunan A merupakan himpunan bagian dari B, maka A irisan dari B adalah sama dengan himpunan A, yaitu himpunan yang dimuat. Itu menjadi hasil dari irisan kedua himpunan itu. Baik, kita lanjutkan contoh 3. Diketahui A beranggotakan 1, 3, 5, 7 dan B beranggotakan 2, 4, 6, 8, dan 10. Tentukan irisan himpunan A dan B. Kita identifikasi apakah ada anggota persekutuan atau anggota yang sama. Kita tulis himpunan A dan kita tulis himpunan B. Ternyata himpunan A dan B tidak ada satupun anggota yang sama. Dua himpunan yang saling pisah atau saling lepas. Artinya tidak ada keterkaitan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, karena tidak ada anggota persekutuan dari himpunan A dan B, maka A irisan B adalah himpunan yang tidak punya anggota, atau kita kenal dengan himpunan kosong. Catatan, jika A dan B merupakan dua himpunan yang saling lepas, maka A irisan B sama dengan himpunan kosong. Bisa dipahami? Oke, bagus. Baik, kita lanjutkan. B. Gabungan dua himpunan. Istilah lainnya union, ya. Gabungan itu union tulisannya. Misal A dan B dua himpunan. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya terdiri atas objek-objek yang menjadi anggota A atau menjadi anggota B. Operasi A gabungan B ditulis A, simbol union atau gabungan B seperti huruf U, ya. Ini dibaca A union B atau A gabungan B. Dan dengan notasi pembentuk himpunan ditulis A union B atau A gabungan B sama dengan himpunan beranggotakan X. Sedemikian hingga X adalah anggota A atau X anggota B. Bedanya kalau irisan dan kalau union atau. Nah, bagaimana lebih jelasnya perbedaan itu? Mari kita berikan contoh soal. Contoh 1. Diketahui himpunan A beranggotakan A, B, C, D, E. Dan B himpunan beranggotakan A, E, I, O, U.
Tentukan gabungan dari himpunan A dan B. Penyelesaian. Kita tulis ulang anggota A dan B. Anggota A dan B di sini ada yang sama A dan E. Tetapi di sini union atau gabungan adalah himpunan beranggotakan X sedemikian hingga X itu anggota A atau X itu anggota B. Atau itu artinya dia menjadi anggota A saja benar, menjadi anggota B saja benar, dan menjadi anggota A sekaligus menjadi anggota B juga benar. Itu atau. Kalau dan itu hanya ketika menjadi anggota keduanya. Maka kalau dan itu irisan adalah anggota persekutuan milik bersama. Kalau di sini gabungan atau union adalah menggabungkan anggota A dan B menjadi satu himpunan. Untuk objek-objek atau unsur yang sama seperti A dan E ini cukup ditulis satu kali saja, tidak boleh ditulis double. Himpunan A dan B digabung menjadi satu, unsur yang sama cukup ditulis salah satu. Ini yang dimaksud X anggota A atau X anggota B. Lebih jelasnya kita berikan contoh berikutnya. Contoh 2. Diketahui A beranggotakan 357 dan B beranggotakan 13579. Tentukan gabungan himpunan A dan B. Penyelesaian kita tulis. Di sini semua anggota A menjadi anggota B atau A merupakan himpunan bagian dari B. Gabungan dari A dan B adalah mengumpulkan anggota A dan B menjadi satu himpunan. Untuk unsur yang sama cukup ditulis sekali. Sehingga A union B sama dengan himpunan beranggotakan 1,3,5,7,9. Coba dicermati himpunan A union B dengan himpunan B. Bagaimana anggota-anggotanya? Sama persis. Oh, ternyata ketika A itu himpunan bagian dari B, A union B hasilnya sama dengan himpunan B. Sehingga menjadi catatan, jika A adalah himpunan bagian B, maka A gabungan B hasilnya sama dengan B. Hasilnya adalah himpunan yang memuat kalau gabungan, sementara kalau irisan hasilnya adalah himpunan yang dimuat. Itu bedanya. Ketika A subset dari B. Gimana? Paham? Iya, mudah ya. Tapi biar lebih mantap, kita berikan contoh lagi yang ketiga. Diketahui himpunan A beranggotakan 1357 dan B beranggotakan 02468. Tentukan gabungan himpunan A dan B. Kita selesaikan. Kita tulis A dan B. Ternyata himpunan A dan B tidak ada satupun anggota yang sama. Tidak ada satu anggota yang sama. Kalau itu adalah yang diminta gabungan, maka dalam hal ini tidak ada masalah. Karena gabungan itu menggabungkan dua himpunan menjadi satu himpunan. Ya udah kita tulis. Nah, seperti ini. A union B adalah anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B kita himpun menjadi satu himpunan baru. Tidak peduli, sekalipun tidak ada yang sama satupun. Dalam hal ini A dan B adalah dua himpunan yang saling lepas. Tapi kalau yang namanya himpunan gabungan, hasilnya bukan himpunan kosong. Bisa dipahami? Oke, cukup 3 soal sebagai contoh dari operasi union atau gabungan. Insya Allah cukup mudah ya. Baik, kita lanjutkan. Masih terkait operasi union. Banyak anggota dari A union B atau bilangan kardinal dari A union B. Banyak anggota dari gabungan himpunan A dan B dirumuskan sebagai berikut, yaitu N dalam kurung A union B sama dengan NA ditambah NB dikurangi N dalam kurung A irisan B. Kita berikan contoh. Contoh 1.
Diketahui P adalah himpunan faktor 12 dan Q himpunan bilangan cacah genap kurang dari 6. Tentukan A, bilangan kardinal P dan bilangan kardinal Q. B, bilangan kardinal dari P irisan Q. Dan C, bilangan kardinal dari P union Q. Penyelesaian atau jawab, kita tulis faktor dari 12 adalah semua bilangan asli yang bisa membagi 12 tanpa sisa, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Q bilangan cacah genap kurang dari 6, berarti 0, 2, dan 4. Maka bilangan kardinal dari P yaitu NP sama dengan 6 dan bilangan kardinal dari Q adalah 3. B, NP irisan Q. Untuk mengetahui bilangan kardinal dari P irisan Q, kita harus tahu dulu siapa anggota-anggota dari P irisan Q. P irisan Q adalah 2,4, yaitu anggota yang sama. Sehingga banyak anggota dari P irisan Q sama dengan 2. Kemudian C, untuk mendapatkan NP union Q, kita bisa mendaftar terlebih dahulu P union Q. Hasilnya adalah himpunan beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti bilangan kardinal P union Q sama dengan 7. Nah, terus apa gunanya rumus itu? Oke. Untuk menjawab C ini, selain dengan cara mendaftar, karena di sini banyak anggota P, banyak anggota Q, dan banyak anggota P irisan Q sudah kita dapatkan dari jawaban A dan B, maka jawaban C ini kita bisa gunakan rumus ini. Kita tulis atau N dalam kurung P union Q sama dengan NP plus NQ dikurangi NP irisan Q. Yang mana NP adalah 6, NQ 3, dan NP irisan Q adalah 2. Kita substitusikan. 6 ditambah 3 dikurangi 2, 9 dikurangi 2 adalah 7. Nah, sama hasilnya 7. Ya. Nah, cara 2 ini biasanya kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang di situ langsung diketahui bilangan kardinal dari unsur-unsur dalam rumus ini. Sementara contoh 1 ini adalah kita bisa mendaftar anggota-anggotanya, sehingga bisa secara manual kita data anggota-anggotanya ke dalam himpunan dengan sajian mendaftar. Nah, lebih jelasnya untuk penggunaan rumus ini kita berikan contoh lagi. Baik, contoh 2. Diketahui P himpunan bagian dari Q jika NP sama dengan 7 dan NQ sama dengan 15, tentukan NP union Q. Penyelesaian. Himpunan P, himpunan bagian dari Q, atau P dimuat dalam Q. Maka, irisan dari P dan Q adalah himpunan P. Dengan demikian, bilangan kardinal dari P irisan Q sama dengan bilangan kardinal dari P, yaitu 7. Nah, dari sini kita tulis rumusnya. NP union Q sama dengan NP ditambah NQ dikurangi NP irisan Q. Kita substitusikan nilai NP, NQ, dan NP irisan Q ke dalam rumus. 7 ditambah 15 dikurangi 7, hasilnya adalah 15. Dan 15 ini merupakan bilangan kardinal dari Q. Sehingga NP union Q sama dengan NQ ketika P merupakan himpunan bagian dari Q. Dari sini kita dapatkan catatan, jika himpunan P merupakan himpunan bagian dari Q, maka NP union Q sama dengan NQ. Paham? Oke, bagus. Baik, biar lebih mantap. Contoh 3. Diketahui P adalah himpunan yang sering lepas dengan Q.
Jika NP 12 dan NQ 20, tentukan NP union Q. Penyelesaian P saling lepas dengan Q, maka irisan dari P dan Q adalah himpunan kosong, sehingga bilangan kardinal dari P irisan Q adalah sama dengan bilangan kardinal dari himpunan kosong, yaitu 0. Nah, dari NP, NQ, dan NP irisan Q ini kita tulis rumusnya dan kita substitusikan. Sama dengan 12 ditambah 20 dikurangi 0, hasilnya adalah 32. Atau dengan kata lain, karena ini dikurangi 0, rumus ini NP irisan Q, ya, pengurang ini bisa tidak kita tulis. Nah, menjadi catatan, jika P saling lepas dengan Q, maka NP union Q sama dengan NP plus NQ. Dikurangi NP irisan Q ini boleh tidak kita tulis, karena ditulis dan tidak ditulis tidak pengaruh, yaitu nilainya 0. Kita lanjutkan ke subbahasan berikutnya, C. Selisih atau different dua himpunan. Selisih atau different himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya adalah anggota dari A yang bukan anggota dari B. Selisih himpunan A dan B ditulis A dikurangi B atau A backslash B. Catatan, A dikurangi B atau A backslash B dibaca selisih A dan B. Dengan notasi pembentuk himpunan ditulis A dikurangi B adalah himpunan beranggotakan X sedemikian hingga X anggota A tetapi X bukan anggota B. Dan B dikurangi A adalah himpunan beranggotakan X sedemikian hingga X anggota B tetapi X bukan anggota A. Lebih jelasnya kita berikan contoh. Contoh 1. Diketahui himpunan A beranggotakan A, B, C, D, E dan B beranggotakan A, C, F, G. Maka untuk menentukan yang pertama A dikurangi B, berarti anggota-anggota A yang dimuat di dalam B harus kita hilangkan. Di sini anggota A yang menjadi anggota B adalah A, C. Sehingga anggota A yang bukan anggota B adalah anggota A selain A dan C, yaitu B, D, dan E. Dengan demikian A dikurangi B sama dengan B, D, E. Berikutnya untuk B dikurangi A berarti anggota B yang tidak menjadi anggota A. Kita lihat dulu anggota B yang menjadi anggota A adalah A dan C. Dengan demikian anggota B yang bukan anggota A adalah anggota B dikurangi A dan C, yaitu tinggal F dan G. Maka B dikurangi A sama dengan F, G. Paham ya? Satu soal cukup saya kira. Tidak perlu banyak karena memang ini mudah ya. Kita lanjutkan. D. Komplement suatu himpunan. Apa itu? Misal A adalah himpunan di dalam S. Komplement himpunan A adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota S yang bukan anggota A. Atau ditulis A pangkat C dibaca A komplement sama dengan S dikurangi A. Dengan notasi pembentuk himpunan ditulis A komplement adalah himpunan beranggotakan X sedemikian hingga X adalah anggota S dan X bukan anggota A. Contoh, diketahui himpunan semesta S beranggotakan 1,2,3 sampai dengan 10 bilangan asli
dari 1 sampai 10. Jika A beranggotakan 1,2,3,4 dan B beranggotakan 2,3,5,7, tentukan A himpunan A komplemen, B himpunan B komplemen, C himpunan A irisan B dikomplemenkan, dan D himpunan A union B dikomplemenkan. Penyelesaian A komplemen berarti anggota S yang bukan anggota A. Maka anggota-anggota S yang menjadi anggota A kita singkirkan, kita hilangkan. Sisanya itulah A komplemen, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berikutnya B komplemen sama dengan A caranya, yaitu anggota-anggota S yang menjadi anggota B kita hapus. Sehingga sisanya tinggal 1,4,6,8,9,10. Karena yang kita hilangkan adalah 2, 3, 5, dan 7 dari keanggotaan S. C. A irisan B komplemen berarti kita harus tahu dulu A irisan B. A irisan B, A dan B yang sama adalah 2 dan 3. Maka A irisan B komplemen adalah himpunan S dikurangi 2 dan 3 atau dikurangi A irisan B. Hasilnya adalah bilangan asli dari 1 sampai 10 tanpa 2 dan 3, karena 2 dan 3 sudah kita hapus dikarenakan dikomplemenkan. Berikutnya D, A union B komplemen. Kita cari dulu A union B. A dan B kita gabung menjadi 1, menghasilkan 1,2,3,4,5,7. Maka A union B komplemen adalah himpunan anggota S selain 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ini kita hapus dari anggota S. Sehingga hasilnya adalah tinggal himpunan beranggotakan 6, 8, 9, dan 10. Nah, itu ya. Itu komplemen. Jadi intinya komplemen adalah himpunan semesta dikurangi anggota himpunan yang dikomplemenkan itu. Kalau A komplemen berarti S dikurangi A, B komplemen S dikurangi B, A irisan B komplemen S dikurangi A irisan B, dan seterusnya. Jadi pahami ya? Oke, insya Allah mudah ya, insya Allah mudah. Dan saya kira cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa dipahami dengan baik. Dan selanjutnya silakan dikembangkan melalui soal-soal latihan. Kita akhiri sampai di sini. Berjumpa lagi pada episode berikutnya. Tetap di channel yang sama. Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.